Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sehat walafiat. Ya, sehat walafiat, sehat tetapi dimanfaatkan untuk kebaikan, itu namanya adalah sehat walafiat. Ya, kemudian alhamdulillah masih diberikan umur yang panjang, umur yang berkah. Kemarin ada yang nanya umur berkah itu bagaimana begitu ya. Umur yang berkah itu adalah umur yang lebih dari, artinya lebih yang umur yang dipergunakan untuk kebaikan-kebaikan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya adalah umur yang berkah. Kemudian nikmat iman serta Islam. Kemarin juga ada yang nanya nikmat iman itu kayak apa ya. Nikmat iman itu diantaranya ini saya sedikit saja. Ya, kita melaksanakan ibadah kepada Allah itu merupakan kenikmatan. Ya, yang merasakan ya kita sendiri yang melaksanakan ibadah. Nikmat iman serta Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat berserta salam kami sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan ya, apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun Anda berada. Ya, semoga kawan-kawan semuanya, saudara-saudara, sedulur-sedulur semua, sedulur-sedulur kabeh sehat walafiat, ya, diberikan panjang umur, umur yang berkah, diberikan kemudahan rezeki, rezeki yang melimpah, mendapatkan finansial yang tidak disangka-sangka. Yang punya hutang ya Allah lunaskanlah hutangnya, yang sakit sembuhkanlah. Kemudian semua hajatnya Allah kabulkan, amin amin ya rabbal alamin. Bagi kawan-kawan yang baru ketemu ya, baru ketemu di channel ini, ayo subscribe terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan dengan subscribe sedulur-sedulur semua ini semakin semangat saya membuat channel dalam rangka dakwah ini. Dalam rangka dakwah mudah-mudahan semakin luas dakwah kita dan semakin banyak orang yang mengamalkan sholawat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang doa, yang mau berdoa silakan berdoa di dalam kolom komen di bawah ini dengan membaca sholawat. Nah, karena orang yang membaca sholawat terus nulis itu sudah 2 kali. Sallallahu ala Muhammad 1. Terus nanti nulis sallallahu ala Muhammad. Ya 2 itu. Bahkan orang yang mendawamkan sholawat, yang membaca sholawat 1 kali, itu adalah Allah balas dengan 10 kali sholawat. Ya, kemudian dibukakan 70 pintu rahmat, pintu kasih sayang. Itu 70 pintu. Diampuni dosanya 10 dosa, diberikan 10 kebaikan, diangkat 10 derajatnya. Ini kemarin juga banyak yang nanya, kalau saya diangkat derajat saya itu berarti saya jadi apa Pak ya? Yang namanya diangkat derajat itu kan luas. Tidak harus yang asalnya itu jadi asalnya orang biasa terus jadi anggota dewan. Tidak itu saja, itu ya diangkat derajatnya. Ya, jadi yang asalnya segi agama, yang asalnya itu tidak mau pergi ke masjid terus mau pergi ke masjid, itu diangkat derajatnya juga. Ya, kemudian yang asalnya tidak sholat jadi sholat, itu diangkat derajatnya. Kemudian yang asalnya tidak punya anak, punya suami, itu juga namanya diangkat derajatnya. Ya, itu jadi luas pengertiannya. Insya Allah nanti lain hari khusus menerangkan diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya oleh 10 itu memang luar biasa orang yang membaca sholawat. Ya, selain itu juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala besok akan didapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dapat selamat di dunia dan di akhirat. Karena di dalam kitab itu diterangkan ya, besok kalau sudah hari kiamat itu ya,
apa itu di alam perhitungan besok, di padang mahsyar. Saya malah mau keliru padang Arafah ya. Kalau padang Arafah itu ngumpulnya orang sedunia, ngumpul di sana orang yang beragama Islam. Ya, di padang mahsyar ya. Kalau yang naik haji itu padang Arafah sampai padang mahsyar. Kalau yang padang mahsyar itu besok hari kiamat. Nah, itu besok hari kiamat dikumpulkan, orang akan diperhitungkan amalnya. Antri menunggu giliran ditimbang amalnya. Maka dengan selawat ini dengan selawat itu akan ada pertolongan. Siapa yang memberikan syafaat, orang yang ahli selawat akan diberikan pertolongan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu keuntungannya. Lah kalau di alam kubur ya diceritakan, ada suatu kisah, ini saya kisahkan pendek ya. Orang yang disiksa di dalam kubur mendapat siksa, kemudian ada orang yang membaca selawat ditujukan ke alam kubur, ke ahli kubur, dia pun dapat pertolongan. Ya, lain hari bermimpi lagi keluarganya, tahunya dia mendapatkan kenikmatan setelah ditanya karena ada orang yang membaca selawat. Banyak sekali ya. Kisah lagi orang sahabat bermimpi. Bermimpi ketemu, bermimpinya di alam kubur itu ada orang yang mau disiksa, tapi tahunya ada orang yang datang. Orang yang datang yang menolong itulah dia bilang, saya sholawat yang disuruh Allah menolong kepada kamu, saya menjelma jadi manusia yang gagah perkasa, dia menolong. Subhanallah, amin. Kemudian semua yang saya ceritakan itu ya, ini menyangkut kemarin kawan ada yang nanya seperti itu. Betul itu Pak Ustadz yang dikisahkan itu. Ya, namanya keajaiban dan keberkahan itu diberikan kepada orang yang percaya, orang yang yakin. Kalau tidak yakin ya nggak dapat ya keberkahan dan keajaiban itu. Ya, itu ya. Jadi tidak dapat keberkahan, tidak dapat keajaibannya itu. Maka kita harus syaratnya yakin. Ya. Dan bagaimanakah kalau sholawat kita ini, ya, hajat-hajat kita. Nah, ya karena orang membaca sholawat itu ya boleh saja dia sesudah itu berdoa, ya Allah, saya punya hajat ini. Nah, itu ya boleh saja. Doa itu boleh. Ya, ud'uni astajib lakum. Bahkan diperintah untuk berdoa ini. Tidak membaca sholawat saja boleh berdoa, apalagi membaca sholawat. Kalau ada orang bilang sholawat kok mau dapat duit, gimana itu? Sholawat kok mau dapat duit, kok ada-ada saja. Ya silakan orang lain. Kita membaca sholawat itu bukan minta duit, bukan minta rezeki ya, tetapi kita berdoa mohon supaya dimudahkan rezekinya. Itu mohon. Tidak saja diberi, tidak membaca sholawat, tidak membaca apa saja boleh berdoa. Apalagi kita membaca sholawat. Sama dengan orang sholat itu, selesai sholat ya boleh doa apa saja. Ya, yang penting doa kita itu diawali dengan membaca sholawat, itu harus diingat. Kalau yang doa tidak membaca sholawat itu dia tidak sampai ya. Ya, dia tidak sampai karena ada hijab yang tertutup setelah akan menuju ke Allah. Nah, sholawat itulah yang bisa menembus hijab kita. Jadi itu ya. Jadi yakin dengan tidak gitu. Tetapi ya jangan lupa kalau sesudah sholawat terus tidak kerja itu ya tidak benar lagi. Tetap usaha ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Ya kerja, ya tetap melaksanakan kewajiban, terus ditambah membaca sholawat. Gitu.
Nanti ada itu saya buat nanti itu kerja keras, apa kerja cerdas, apa kerja dengan membaca sholawat, kan berbeda itu nanti. Jadi yang kita ya tetap kerja, tetap rajin ya. Kalau yang tidak kerja itu ya enggak betul itu. Hanya membaca sholawat saja, hanya di masjid saja. Ya, zaman sahabat pun kerja semuanya. Itu ya. Jadi doa iya juga. Malamnya dia adalah memohon, mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat, dengan sholawat. Siangnya ya bertebaran gitu ya, bertebaran mencari rezeki Allah. Kemudian bagaimana usaha kita, bagaimana sholawat kita yang lebih afdol. Memang sholawat itu bisa dibaca sambil berjalan, dapat pahala. Sambil bekerja, ia dapat. Boleh, ya, sambil apa saja boleh. Yang lebih utama lagi yang lebih baik, itu ada beberapa cara. Yang pertama, ada beberapa cara. Yang pertama, lebih baik, lebih afdol, mau sholawat itu berwudu terlebih dahulu. Nah, tidak wudu Pak, boleh apa tidak boleh? Tetapi lebih afdol. Karena wudu itu adalah mencerminkan bersih dan kita sudah persiapan namanya. Sudah aja kalau membaca sholawat tidak pakai wudu pun boleh, tapi lebih baik itu adalah berwudu terlebih dahulu. Ya, itu yang pertama. Kemudian agar sholawat kita tadi mendapatkan keajaiban, mendapatkan berkah. Yang kedua adalah berpakaian yang suci, berpakaian yang tidak najis. Ya, kayak orang sholat itu walaupun tidak sama dengan sholat. Ya, kalau mau sholat kan asalnya yang pakaiannya agak kotor, pakaian di ladang, pakaian itu ganti pakaian. Nah, itu adalah lebih afdolnya pakaiannya yang suci. Mana tahu pakaian yang sudah dipakai sudah berjam-jam itu kena najis pas kita buang hajat di belakang, kemudian terciprat najis. Ganti pakaiannya yang bersih. Nah, itu ya. Jadi yang pertama tadi adalah wudu, yang kedua adalah pakaian yang bersih. Ya. Kemudian sebelum kita lanjutkan ya, bagi kawan-kawan ya yang punya testimoni, sudah merasakan, sudah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Ya, sudah dapat, ayo kirimkan testimoninya di WA saya. Insya Allah ya, kalau kawan itu ngirim, terus saya share, terus orang yang ada yang membacanya, dia rajin membaca sholawat karena lantaran keajaiban yang dulur-dulur kirimkan. Insya Allah dulur-dulur pun akan mendapatkan pahala sama dengan yang kawan yang mendawamkan sholawat tadi, gitu ya, menjadi amal jariyah. Itu ya, walaupun sedikit, termasuk orang yang menyebarkan, termasuk dakwah, ya, termasuk menyebarkan kebaikan, walaupun sedikit. Nah, itu ya. Jadi jangan disimpan-simpan, ayo kirimkan ke WA saya atau ke kolom komen di bawah ini, nanti saya sebarkan. Sama dengan kawan-kawan, sedulur-sedulur, kok ada komen yang berdoa, ya, berdoa terus kita mengaminkan, itu ya termasuk berbuat yang baik, termasuk amal ya, termasuk amal jariyah, ya, mendapatkan amal. Jadi jangan dihitung beramal itu hanya mengeluarkan materi, hanya menyisihkan, sama dengan orang jalan, di jalan itu ada duri kita sisihkan, ya termasuk amal jariyah.
termasuk amal jariah yang besok akan mendapat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, yuk kawan-kawan yang ada doanya kita aminkan sama-sama. Ya, jangan menghitung seperti ini. Oh, itu enak dia nanti Pak, dia dapat. Itu namanya kan tidak baik. Namanya adalah tidak baik. Ada, kita lanjutkan. Yang ketiga, baiknya membaca, lebih utamanya membaca sholawat yang menghadap kiblat. Jadi wudhu, pakaiannya bersih, itu menghadap kiblat, ya, menghadap seolah-olah menghadap ke Baitullah, seolah-olah kita adalah di depan pusara, di depan makam Rasulullah. Nah, itu membaca sholawatnya ya. Kemudian adalah niatnya supaya khusyuk, niat karena Allah. Niat membacanya itu ada Allah, yaitu karena Allah atau lillahi ta'ala, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca sholawatnya itu. Kemudian adalah seolah-olah kita di depan Rasulullah, niat cinta kepada Rasulullah. Lah kalau doanya Pak, lah doa itu berbeda pula ya. Doa itu nanti doa yang hajat kita itu apa? Ya, jadi umpama yang sholawat Jibril yang pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi jangan dipermasalahkan ya. Yang sallallahu sama sallallahu saja. Itu kan hanya diwakafkan dengan tidak, mati dengan hidup gitu saja hurufnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, jadi jangan terlalu cepat kali begitu. Kemudian adalah nomor 5, yaitu tadi setelah khusyuk, nomor 5 itu adalah sekali duduk. Kalau bisa membaca sholawatnya, kalau yang riyadhah 1000, mama 1000 itu sekali duduk ya, 1000 itu adalah sekali duduk. Mohon maaf ya, ini terganggu sedikit. Ini musim hujan, ini agak flu sedikit. Nah, kemarin ada juga yang tanya, kalau Pak Kiai, saya kan tidak Kiai ya, ada yang tanya seperti ini, kalau Pak Kiai itu nerangkan kok sambil senyum-senyum, sambil ketawa itu, ya iyalah, karena ketawa itu, senyum itu adalah obat. Nah, senyum itu adalah obat, maka orang yang tidak bisa senyum itu dilatih. Bibirnya itu ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, ke bawah, dengan ke atas, supaya jadi senyum. Senyum adalah ibadah. Senyum adalah obat bagi orang-orang yang pikirannya itu kacau, ya, pikirannya agak stres, senyumlah. Senyum adalah ibadah. Ada tamu kok senyum, itu sudah senang tamunya. Dan enggak usah nerangkan senyum. Kemudian yang keenam, tadi adalah sekali duduk. Kemudian ketika Anda berdoa ya, satu tujuan. Satu sekali duduk tadi satu tujuan. Satu tujuan itu apa Pak? Seperti ini ya. Kalau doanya itu ingin lunas hutang ya, ingin lunas hutang itu saja. Satu. Lah kalau banyak Pak, ingin lunas hutang, ingin anaknya sehat, ingin istrinya itu jadi istri yang solehah umpama, ya boleh, tapi baiknya satu. Sekali duduk doanya adalah satu. Ibarat kalau orang nembak begitu loh. Ya kalau nembak satu peluru itu satu yang ditembak, ya insya Allah kena. Tapi kalau mau nembak semuanya kan berbeda. Itu satu, satu tujuan. Dan harus ingat selanjutnya yang terakhir, niatnya yang ikhlas. Yang ikhlas dan istiqomah. Jangan nanya, saya sudah ada seminggu Pak, tidak ada bekas apa-apa. Nah, itu yang istiqomah terus menerus, dan kita serahkan kepada Allah. Tawakal. Yang penting kita sudah usaha zahir dan sudah usaha jalur bumi dan sudah usaha jalur langit. Ya sudah, kita serahkan kepada Allah yang namanya adalah tawakal.
Jadi harus sabar, ikhlas, kemudian istiqomah itu terus. Ya selagi badan masih dikandung badan, kok badan dikandung badan, selagi kita masih hidup ya, selagi nyawa masih dikandung badan, ya terus membaca sholawat itu. Istiqomah namanya lah, Pak capek aku. Nah ya capek, kalau sudah capek ya rasakan. Apa rasakan? Ya hajatnya apa tadi loh ya. Jadi semoga yang terakhir ya, hajat kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ya, karena saking banyaknya yang nelpon saya di WA. Ya, tadi yang apa saja bisa dikirimkan ke WA ini, nanti saya bacakan. Kemudian yang ingin saya sekarang buka kelas online. Ya, kelas online bimbing khusus. Ya, ini pertama nanti adalah saya mulai kalau sudah ada yang daftar kurang lebih 5 orang. Nah, tapi pakai tidak gratis ya. Ini akan saya layani khusus pakai pendaftaran, dan pendaftaran ini sekali pendaftaran saja. Jadi pakai WA saya khusus, dibimbing secara khusus. Kelasnya nanti seminggu masuk 2 kali. Yaitu pakai biaya. Berapa biayanya, Pak? Ya di WA itu saya nanti tanyakan. Lah uangnya itu bukan untuk saya sendiri. Selain untuk membeli paket, uangnya nanti juga saya bagi-bagikan kepada fakir miskin, anak yatim, begitu. Bukan untuk saya sendiri ya, tapi pakai pendaftaran memang. Nah, yang tidak pakai biaya ya ke WA umum ini. Ya, grup umum. Jadi grupnya itu ada 2, grup umum. Lah pendaftarannya lewat mana, Pak? Lewat grup umum. Ya, WA saya seperti yang saya sebutkan nanti. Kemudian bagi yang sudah daftar itu ngisi formulir dan ngisi tadi itu biaya walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit, karena kalau tidak pakai biaya itu begini ya, bukan saya ingin menang sendiri, kadang itu keluar masuk di grup itu, malah ada yang masukkan politik, ada yang masukkan nyanyi-nyanyi, ada wah itu amburadul. Maka yang grup khusus itu ada. Lah mana nomornya, Pak? Enggak saya kirim kecuali yang sudah daftar khusus. Ya, konsultasinya selamanya sekali saja, itu administrasinya itu. Nah, nanti kalau sudah daftar ke grup itu bilang, saya ikut yang umum dengan ikut yang kelas online atau kelas khusus. Ya, itu kelas khusus. Jadi gunanya tadi untuk yang sudah ngisi formulir. Demikian bagi kawan-kawan yang mau masuk grup, mau testimoni, kirimkan ke 0812 7515 4442. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.